Betul, BPOM akan menjadi saksi ahli. Betul, itu sudah dipastikan karena memang keterangannya kemarin kan didapatkan dari BPOM. Dan juga yang ini juga yang harus dipertanyakan juga tentang produknya DRG. Jadi kenapa kok kalau Doktif lihat dari SP2HP-nya itu dari PMJ tidak memeriksa distributor resmi dari produk yang direlabeling oleh DRG tersebut. Kan kalau Doktif ngelihat ngakunya kan baru terjual 165. Ya, nah itu kan kalau dugaannya Doktif ya bohong. Kenapa kok nggak dicek langsung ke distributornya berapa dia belinya? Gitu loh. Kan beli dulu tuh, abis itu direlabeling kan? Iya. Nah itu kan ketahuan. Sama seperti yang dilakukan oleh DRL. DRL ini berapa ribu dia beli tuh. Makanya Doktif bilang, kenapa kok Doktif bilang angka ratusan miliar? Gitu loh. Karena distributornya sendiri mengakui bahwa penjualannya itu udah puluhan ribu. Ya dikali aja, Master. Berapa kerugian masyarakat? Begitupun dengan Tomato. Iya, fix sama ya dok, sama DRL. Penjualannya juga sama, fantastis. yang Repskin tuh sama Repskin itu sama. Cuman penjualannya berapa kan nggak diketahui. Kalau yang dari DRG itu masalahnya kita nggak tahu tuh yang dari DRG. Kalau yang dari si DRL itu ya distributornya juga cerita sama dokter sudah tahu jumlahnya berapa gitu loh. Jadi kita tahu gitu. Kalau yang ini kita nggak tahu nih. Tapi kalau 160 sangat nggak mungkin orang dia pamerin kok dia jualan, nggak mungkin lah. Gitu. Itu nggak mungkin. Gitu. Jadi ya ayo lah Polda Metro yang bener juga dong. Ayo dicek dong yang namanya distributornya itu, panggil distributornya bukan langsung ke BPOM. BPOM itu saksi ahli itu biasanya setelah semua datanya kita lengkap, itu biasa setelah data-data semua penyidik lengkap baru kita panggil saksi ahli, itu terakhir biasanya loh ya. Kalau dari pengalamannya Doktif nih, dari kasusnya DRL. Jadi semua dipanggil dulu, e-commerce lah, terus distributor lah, ini semua dipanggil. Setelah datanya lengkap, baru ke saksi ahli. Gitu. Tapi Doktif kok lihat di SP2HP-nya kok tiba-tiba kok pemanggilan ke saksi ahli. Sementara belum diketahui jumlah penjualannya itu berapa dari distributornya. Gitu kan harusnya dicek dulu itu. Jadi supaya bisa membantah keterangan bahwa yang terjual itu 165 pieces itu betul atau tidak, kan begitu. Iya. Gitu sih, tapi udah diberikan masukan sih. Jadi kemungkinan penyidik akan melakukan pemeriksaan lebih lanjut sih. Kemarin Dokter sudah memberikan masukan gitu ke penyidik. Jadi coba dilakukan pemanggilan kepada distributor dari produk Repskin tersebut, PT Piridam kan, gitu loh. Jadi ini sebenarnya tinggal koordinasi dengan penyidik dari DRL aja sebenarnya, karena kan sama produknya gitu. Jadi Dokter sudah memberikan saran sama penyidik dari sudah saran sudah, cuman ya begitu belum diviralin kan, belum diviralkan gitu loh. Nah kan Doktifnya belum, ini kan belum, kemarin kan kepotong Mede, belum lagi minggu depan Doktif sibuk sama urusan laporan ke Nepos kan, udah naik sidik itu. Gitu, supaya Nepos juga cepat dimasukin sel lama banget dia kalau misalnya kita nggak gerak cepat dia mulutnya. Ini dia bakal sel nggak sih dok dengan kasus yang dilakukan? Oh insya Allah masuk kan 3 tahun 9 bulan juga cepat. Udah pasti tuh kena, dan bukan cuma 1 LP ya. Karena kan kena dia di situ. Di luar itu kan kalau misalkan di bawah 5 tahun katanya nggak bisa ditahan tuh dok. Ini bisa seperti apa tuh? Nggak, kalau misalnya tidak langsung ditahan, tapi kalau setelah vonis inkrah ya ditahan lah. Nggak mungkin dong kalau misalnya tetap. Tapi kalau dia kooperatif ya, kalau dia nggak kooperatif karena dia panggilan dia 3 kali panggilan kan dia nggak datang. Nah setelah naik sidik kayaknya kalau dia terus nggak datang ya dijemput paksa, gitu. Dia pasti dijemput paksa. Untuk yang kasusnya naik sidik ini sudah ada panggilan belum dok itu dok? Belum, minggu ini kemungkinan kan Doktif yang akan diperiksa sebagai tambahan. PAP tambahan. Jadi mungkin selanjutnya ya dalam bulan inilah insya Allah. Doktif sih berharap dalam bulan ini sudah ada penetapan TSK ya buat si Neposnya. Makanya dia tantrum kayak gitu karena selama ini mungkin nggak ada yang berani ngelawan dia. Laporannya NM juga nih kita juga nggak naik kan, gitu. Laporannya Doktif lah yang naik. Makanya dia tantrumnya kayak begitu. Udah ketakutan sebenarnya dia. Sebenarnya udah ketakutan.
Yang laporannya di Medan juga Markusnya dia juga nggak jalan, ya kan? Jadi ya nggak bisa, nggak udah gagal, dibilang Markus gagal gimana ya? Udah nggak dapat duit lagi dari para yang bermasalah, orang-orang bermasalah, dia udah nggak dipercaya lagi. Jadi dia kehabisan duit juga dia. Kasusnya Miss Gosip gimana tuh, Dok? Prosesnya jalan, laporannya dokter semuanya jalan, SS jalan, semuanya jalan sih. Nggak ada yang berhenti kok. Cuman jalannya kayak kure-kure. Tapi ini ada framing baru, Dok. Sekarang kan dia gencar banget tuh ingin menyalahkan Doktif atas apa Nikita Mirzani masuk ke dalam penjara gitu. Jadi seakan-akan Biasa. Doktif ini ada di belakangnya orang yang ingin memenjarakan gitu. Ya, stay dulu itu ngaruh domba, biarin aja. Kan dari dulu Mang dibilang oh ditolak, dilepeh apa lah, buktinya itu jadi saksi. Kayak sekarang Doktif tahu tuh SP2 HP-nya dari pelaporannya Nikita. Kan Doktif juga terima SP2 HP-nya. Gimana ceritanya kok Doktif bisa terima, bisa tahu perkembangannya? Iya. Ayo, logikanya kan sekarang Doktif SP2 HP dari pelaporannya Nikita tuh ada di tangannya Doktif. Yang Ada di pelapor tangannya apa, Doktif Dok? sekarang. Kenapa? Pelaporan apa ini, Dok, dari Nikita? Pelaporannya produknya DRG itu. Oh, berarti yang melaporkan Nikita itu, Dok, yang produknya RG. Iya, heeh. Oke. Yang melaporkan itu kan Nikita itu. Jadi Doktif kan sebagai saksi, juga sebagai saksi kan. Gitu loh, menjelaskan. Makanya Doktif memberikan masukan ke penyidik, Anda kurangnya itu ini gitu loh. Kenapa kok nggak dilakukan pemeriksaan terhadap distributor resminya? Gitu kan udah ketahuan berapa nih si DRG belinya berapa, kan ketahuan jumlahnya. Iya. Gitu loh, larinya ke situ dulu. Gitu, tapi mungkin penyidik mungkin ada pemikiran lain apa kok tiba-tiba langsung ke saksi ahli ke BPOM. Tapi yang jelas kan di BPOM juga sudah merilis kan bahwa produknya DRG itu memang relabeling, memang salah juga kan begitu. Iya, betul. Nah betul, itu juga bisa memperkuat semuanya sih sebenarnya. Cuman istilahnya kalau kita pengen membantah dia bilang 165 pieces, itu juga jadi bahan tertawaan kan kalau ternyata dapat data penjualannya berapa dari PT Piridamnya. Gitu, itu yang harus dicari datanya. Misalkan seperti itu ya, tidak sesuai dengan data yang sudah terbeli, berarti kan di situ juga bisa di tracking juga ada indikasi tindak yang sama seperti DRL ini, indikasi TPPU kan? Betul, tapi kan sekarang begini loh, kita jadikan kasusnya DRL ini sebagai contoh ya. Jadi gini, satu-satu dulu kita selesain. Udah nih pasal Undang-Undang Kesehatan dan Perlindungan Konsumen udah masuk. Betul. Nah, sekarang pasal 55 dan TPPU nih kok belum masuk. Kenapa ini? Itu dulu. Kalau ini udah masuk, barulah kita bisa masuk ke kasus laporannya DRG. Gitu. Betul. Jadi kita satu-satu dulu. Ini role modelnya ini kasusnya DRL dulu deh. Gitu. Istrinya ikut berjualan nih produknya DNA salmon itu, DNA ikan sapu-sapu itu. Ikut berjualan kan? Iya. Gitu. Kok belum ada pasal 55 sama TPPU-nya? Gitu. Nah gimana kita mau melangkah ke DRG dulu? Satu-satu dulu ini kita selesain satu-satu. Jangan terburu-buru. Nah, kita satu dulu nih udah yang kena nih. Undang-Undang Kesehatan 12 tahun, Perlindungan Konsumen 5 tahun udah kena. Sekarang apa nih? Oke, sekarang kita melangkah kedua. Pasal 55 ikut serta istrinya. Nah, terus bagaimana tindak pidana pencucian uangnya? Uang yang diduga ratusan miliar itu digunakan untuk apa? Kalau cuma menafkahi istri, alasannya rekeningnya kan masuk ke rekening istri. Penjualan ini. Nah, kalau misalnya digunakan untuk menafkahi istri, seberapa sih istri butuh setiap bulan dibiayai? Nah, kenapa kok alirannya kok berapa puluh miliar misalnya ke HW? Duit dari mana ini? Duit dari penjualan Wetometo? Duit dari penjualan DNA ikan sapu-sapu? Penjualan stem cell tipu-tipu? Nah, kalau dari penjualan dari jelas menipu ini jelas itu TPPU kena. Iya. Itu loh. Itu. Maksudnya Doktif tuh itu dulu satu-satu dulu kita kelarin dulu. Ini harus kena. Itu barulah kita melangkah ke DRG. Role modelnya itu ada di sini. Nah, ini aja tahu kan orangnya dibilang kebal hukum. Jadi memang sulit sekali. Gitu. Kalau DRG nanti itu gampang, itu bisa akan begitu ini kena pasal 55 kena. DRG nanti suami istri akan kena. Kenapa? Karena kan ini jualan berdua. Nah, ya udah kena. Betul, Jangan cuma satu dong. Iya, Nah gitu. Nah ini juga jelas dia mengakui kok, istrinya mengakui iya saya pun ikut berjualan, mengakui kok. Ada videonya, gimana nggak mengakui?
Orang udah jelas dia videonya dia ngejual, kok dia mempromosikan, kok nggak kena pasal 55, ada apa? Gitu. Jadi sekarang yang lawannya Doktif ini kalau Sunio udah masuk, istrinya, apakah istrinya kebal hukum juga? Itu yang ingin saya tanyakan ke pihak Polda Metro Jaya. Gitu loh. Kalau emang istrinya kebal hukum, ya saya ingin bertanya, apa alasannya istrinya bisa kebal hukum? Istrinya kalau misalnya ikut menikmati berapa dia ikut menikmati? Ratusan miliar loh. Masa sih kebutuhan istri sebulan itu ratusan miliar atau puluhan miliar? Rumah? Gitu loh. Rumah yang di apartemen dipamerkan untuk flexing itu duit dari mana? Mobil Rolls Royce duit dari mana? Dia jelas loh, dia pamerin mobil Rolls Royce itu sambil membawa DNA sapu sama white tomato. Dia pamer dia beli Rolls Royce. Selidikin dong uang Rolls Royce dari mana? Rolls Royce yang sita negara. Itu yang Doti mau cuman itu, masyarakat nggak kembali, duit konsumen yang dirugikan nggak kembali, nggak apa-apa. Tapi lu juga nggak dapat. Iya. Itu perjuangan baru Dokter bisa alhamdulillah ya Allah, akhirnya perjuangannya itu yang Dokter cari, bukan gimana caranya yuk kita damai yuk Dok, kita damai begini, bukan. Kita berusaha ngubungin sana ngubungin sini, wah ngapain sih gitu. Udah hadepin, udah sekarang hadepin apa yang pernah kamu tuai, apa yang pernah kamu tabur, dia kamu tuai gitu loh. Sekarang jangan cuma nabur doang dapat duitnya, habis gitu nyumput. Selamatin ke bininya nyumput untuk menyimpan aset sampai kamu keluar. Enak kali. Iya. Harus diusut tuntas ini, Dok. Nah itu harusnya apa pengawalan. Tapi sekarang bergeser isunya menjadi apa, sertifikat mualaf. Sertifikat mualaf dipikirnya itu sertifikat mualaf dicopot hanya karena dugem. Dia kan nggak ngerti masalah utamanya apa. Bukan karena dugem. Gitu loh. Agama lu dipakai main agamanya Doktif, dipakai mainan di depan matanya Doktif. Dia nggak puasa, dia nggak sholat di depan matanya Doktif. Doktif bilang suruh Doktif bilang, kamu sholat. Ngapain kamu nggak sholat? Sekarang udah zuhur, asar, maghrib. Nggak sekalipun kamu sholat. Gitu. Terus apa? Sampai penyidiknya sendiri sholat, dia nggak sholat. Puasa di dalam sel nggak ada tuh dia puasa. Asistennya nganter makanan ke dalam sel. Nah terus dasarnya itu mu'alaf itu apa? Coba Master coba kasih alasan ke Dokter, dasarnya dia mu'alaf apa selain menyelamatkan aset dan menyelamatkan tuh nama baiknya dia. Karena dia ingin simpati masyarakat muslim sebagai konsumennya dia itu. Apa coba Master? Ya karena kalau saya melihat selama ini ya orang-orang yang seperti itu ingin menarik hati masyarakat agar supaya apa? Apabila mereka ini menghadapi suatu kasus, ini akan dibela oleh masyarakat. Tapi kan sekarang masyarakat ini sudah cerdas, Dok. Karena ada Nikita Mirzani dan juga Doktif. Sehingga masyarakat ini bisa melihat lebih objektif lagi di dalam kasus ini. Oh ternyata ini orang hanya memanfaatkan situasi dan kondisi maupun psikologi dari masyarakat untuk bisa apa? Bisa terbawa oleh permainan mereka. Nah, tapi ini semua gagal total, Dok. Karena apa? Doktif terus bersuara tentunya. Dan juga didukung oleh bukti-bukti dan fakta yang valid yang ada di lapangan. Nah, ini yang mengakibatkan apa yang menjadi tujuan mereka ini kalau saya lihat ke depan tidak akan pernah mampu untuk menggiring opini masyarakat nantinya. Yang saya lihat nanti malah bisa masuk, Dok, untuk TPPU-nya. Amin. Itu yang saya kejar terus. Makanya saya akan bilang untuk media-media besar juga tolong ini di-up. Kenapa? Karena nggak adil aja gitu. Saya merasa Nikita Mirzani dugaannya cuma 4 miliar kena TPPU. Ini ratusan miliar uang masyarakat, kok TPPU-nya nggak kesebut ya? Gitu loh. Aneh ini, ada apa ini? Gitu. Aneh gitu loh. Kalau misalnya ada apa ini, nggak mau sampai kecolongan.